Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penerapan dari teknik normalisasi dengan mengambil sebuah studi kasus, yaitu untuk merancang basis data menggunakan metode preliminary design menggunakan teknik normalisasi. Nah, studi kasusnya yaitu berupa penjualan secara tunai. Nah, kenapa dikatakan sebagai preliminary design untuk yang kali ini? Bahwa metode preliminary design merupakan metode di mana ketika kita ingin merancang basis data, kita melakukan survei atau observasi di lapangan, di mana di lapangan itu sudah ada fakta atau bukti-bukti konkret yang ada kaitannya dengan alat untuk pengumpulan data. Nah, alat yang digunakan untuk pengumpulan data di sini berupa nota atau kwitansi penjualan secara tunai. Nah, ini ada beberapa contoh tentang nota-nota. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini metode preliminary design ini cocok karena selain metode preliminary design itu ada yang namanya metode scratching ya. Metode scratching ini digunakan untuk merancang basis data yang sifatnya itu coret-coret. Nah, ke depan kita juga akan membahas bagaimana metode scratching ini kita gunakan. Nah, pada kali ini kita akan langsung masuk ke metode preliminary design, yaitu menggunakan teknik normalisasi, di mana pada pertemuan sebelumnya atau pada video-video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang konsep atau langkah-langkah atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dari setiap tahapan dalam teknik normalisasi. Oke, langsung kita lanjutkan. Baik, langsung kita menuju ke bukti konkret atau fakta yang ada di lapangan ketika kita temui pada saat melakukan transaksi penjualan secara tunai, yaitu berupa nota penjualan. Kalau dari sisi penjual maka ini disebut sebagai nota penjualan gitu ya. Tetapi kalau di sisi pembeli atau pelanggan ini disebut sebagai bukti transaksi ya. Ketika nanti mau ditanyakan apakah nanti diperlukan retur barang, misalkan ada yang cacat dan seterusnya. Nah, bukti ini harus bisa kita analisa ya, fungsinya untuk apa, dan ini nanti penempatannya di sisi siapa. Nah, di sini kita agak berbeda ketika melihat informasi dan data-data yang disampaikan dari nota ini. Seakan-akan posisi kita adalah ketika merancang basis data di sini adalah pemilik dari perusahaan ini. Jadi seakan-akan kita yang memiliki, misalkan di sini ada usaha dagang Paiton Jaya misalnya ya. Maka seakan-akan ini milik kita dan kita berada posisinya di dalam ya. Berada di dalam. Maka fungsi formulir ini berupa bukti penjualan ya, bukti penjualan. Oke. Kemudian apakah ada masalah yang muncul? Oke, kalau secara nyata di lapangan ini sudah tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi bermasalah kalau nota-nota ini menumpuk banyak begitu ya. Kemudian dicari berapa total penjualan per hari dan seterusnya. Terutama misalnya berapa penjualan per hari, barang apa saja yang habis pada misalnya minggu ini, bulan ini, atau bahkan hari ini. Nah, dengan menggunakan metode yang masih manual seperti ini banyak masalah yang bermunculan. Nah, untuk itu dari fakta yang ada ini akan kita gunakan sebagai studi kasus untuk dianalisis, diurai menggunakan teknik normalisasi. Oke, langkah pertama di dalam teknik normalisasi yaitu membentuk dari fakta yang ada di lapangan menjadi dalam bentuk flat tabel atau tabel 2 dimensi berupa baris dan kolom. Nah, untuk itu berdasarkan nota penjualan ini yang perlu kita identifikasi adalah berapa jumlah elemen-elemen yang penting. Elemen-elemen yang penting ini nanti disebut juga sebagai atribut. Oke, kita bisa menghitungnya. Sekilas biasanya kita menghitungnya hanya ada misalnya ini. Di sini ada seri, ada nama barang, ada jumlah harga satuan, kemudian ada jumlah harga. Nah, sekilas di sini hanya ada 6. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata ada nomor nota. Nomor nota ini juga penting. Kemudian ada tanggal transaksi ini juga penting. Kemudian ada untuk siapa nota ini, alamatnya mana, kemudian nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Nah, informasi-informasi ini nanti akan kita masukkan ke dalam database.
Kemudian di sini juga ada jumlah totalnya ada berapa. Ini juga informasi penting. Nah, karena kita sudah membatasi bahwa penjualan kita itu adalah penjualan secara tunai, maka kata-kata lunas ini menjadi tidak penting. Kecuali kalau nanti ada bisa dikredit, ya. Kredit itu nanti ada berbagai macam jenis, ya. Ada yang menggunakan tempo, ada yang menggunakan angsur, dan seterusnya. Oke, setelah kita mengetahui berapa jumlah atributnya, maka selanjutnya yaitu kita bentuk dalam bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal di sini kita hanya menyajikan elemen-elemen penting tersebut dalam bentuk atribut, dalam bentuk flat tabel, ya. Maka kalau kita hitung semuanya di sini ternyata ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 atribut. Tentunya flat tabel itu hanya menyampaikan isi apa adanya yang kita peroleh dari nota yang ada di sini. Oke. Nah, setelah kita bentuk dalam flat tabel seperti ini, baru kita lanjutkan ke tahapan normalisasi berikutnya. Ini bisa kita identifikasi bahwa ini masih berupa relasi umum sesuai fakta atau kenyataan yang ada, mencerminkan item-item data yang nyata yang ada di lapangan. Kemudian ini juga mencerminkan hanya bagian dari suatu sistem secara menyeluruh, belum dapat digunakan sebagai database secara lengkap. Kemudian bentuk flat tabel ini hanya menggambarkan jumlah atributnya. Terkadang juga bisa dikatakan ini juga bisa menggambarkan berapa jumlah rekaman atau recordnya atau barisnya. Tetapi intinya untuk bentuk anormal atau abnormal form di sini hanya digunakan untuk mengidentifikasi berapa jumlah atributnya. Oke, dari bentuk tidak normal ini tentunya ada permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahannya seperti apa? Nah, tentunya masih ada data yang kosong dan seterusnya. Maka langkah berikutnya yaitu kita masuk ke bentuk normal pertama atau first normal form. Bentuk normal pertama ini syaratnya adalah setiap baris data yang ada di sini. Nah, di sini ini harus ada datanya. Bagaimana caranya? Tentunya kita kopikan atau kita tulis apa adanya sesuai dengan yang ada di atasnya. Loh, kenapa seperti itu? Ya, karena ini berdasarkan fakta yang sama untuk satu orang yang sama. Ya, karena satu nota penjualan yang sama. Maka dari bentuk normal pertama ini masih muncul suatu permasalahan. Misalnya ada duplikasi. Duplikasinya di manakah? Ya, kita bisa melihat nih, duplikasi ya. Duplikasi ini sebenarnya tidak perlu, ya. Totalnya ini terlalu banyak. Kemudian ada tanggal tuannya, alamat kota dan seterusnya. Kemudian ada inkonsistensi. Misalnya alamat orang tersebut pindah gitu ya, maka kita harus merubah satu persatu seluruh alamat. Nah, ini kebetulan hanya satu nota. Nah, misalnya ada 5 nota, ada 5 orang, kemudian masing-masing orang melakukan transaksi pembelian ke toko yang kita layani, yang kita punya itu sebanyak 100 item, maka di situ alamatnya juga akan banyak di situ. Maka ini nanti bisa berpotensi menimbulkan inkonsistensi ketika alamatnya ini berubah ya. Bentuk dari inkonsistensinya itu biasanya karena adanya anomali update gitu ya. Kemudian data isolasi ini juga dampak dari adanya inkonsistensi ya. Misalnya jumlah harga ini nanti tidak sesuai dengan totalnya ya. Kalau di situ berubah, di totalnya harusnya juga berubah. Berikutnya secara keseluruhan bahwa bentuk normal pertama ini belum efisien ya, belum efisien ketika nanti kalau kita implementasikan. Nah, untuk itu perlu dilanjutkan ke bentuk normal kedua. Bagaimana ciri dari bentuk normal kedua itu? Secara teori kemarin di konsep dari langkah-langkah normalisasi sudah disampaikan bahwa pada bentuk normal kedua ada beberapa syarat. Syaratnya yaitu yang pertama, semua atribut deskriptif harus bergantung fungsi sepenuhnya pada kunci primer. Nah, di sini kita sudah mulai menganalisis tentang ketergantungan fungsi atau dependensi fungsional. Nah, untuk itu kita bisa menentukan key atau kunci di sini. Tentunya ada kandidat-kandidat
atribut mana saja yang nanti pantas menjadi primary key. Oke, kita identifikasi dulu. Semisalnya seperti ini. Nomor nota ini sebagai kandidatnya. Nah, nomor nota ini nanti kira-kira mewakili mana? Ya, kira-kira nomor nota ini nanti mewakili apa? Nah, gitu ya. Berikutnya tuan. Nah, tuan itu nanti mewakili apa saja? Nah, ini karena nanti disebut kandidat key, harusnya mewakili atribut-atribut yang lain. Kemudian ada seri. Nah, pada awalnya nomor nota tuan seri ini adalah unik gitu ya. Syarat unik itu tidak ada yang kembar. Oke, selanjutnya kalau nanti kita lakukan pemecahan tabel atau dekomposisi, tentunya berdasarkan dari kandidat key tersebut. Nah, kalau ternyata dari setiap kandidat key itu nanti layak dan lolos menjadi primary key, maka akan menjadi seperti ini. Nomor nota ini nanti akan mewakili, misalnya ada nomor nota, kemudian tanggal, kemudian ada total, ya, total. Kemudian tuan ini nanti akan mewakili dari tuan, alamat, kota, dan pon. Kemudian berikutnya seri ini akan mewakili apa? Nah, seri ini nanti akan mewakili nama barang, jumlah harga, satuan, dan jumlah harga. Nah, kemudian setelah kita melakukan identifikasi kandidat key, kemudian kita gunakan primary key dari atribut-atribut yang sudah diidentifikasi tersebut, selanjutnya coba kita pecah berdasarkan primary key tersebut. Tentunya dasar dari pemecahan ini adalah adanya ketergantungan fungsional. Oke, ketergantungan fungsional ada 3, kemudian yang lainnya ada namanya ketergantungan yang transitif atau dependensi transitif. Nah, langsung saja dari bentuk normal kedua ini belum dalam bentuk normal kedua sepenuhnya, tetapi ini hanya baru mengidentifikasi key, yaitu primary key. Nah, selanjutnya seperti apa bentuk dekomposisinya? Nah, dekomposisinya hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk mempermudah saja hasil dekomposisinya, saya gunakan nama tabelnya yaitu awal dari atributnya. Misalnya di sini ada nota, nomor, tanggal, total, saya beri tabel NTT. Kemudian tabel TAKP ini tuan, alamat, kota, pon. Kemudian di sini ada tabel SNJHSJ. Ini ada seri, nama barang, jumlah harga, satuan, dan jumlah harga. Nah, dari bentuk normal kedua ini tentunya kita perlu melakukan analisis lagi. Apakah ini masih bermasalah atau sudah bagus? Gitu ya. Tentunya menggunakan analisis anomali-anomali, yaitu update, delete, dan insert. Nah, yang pertama, kita cek dengan permasalahan lossless join decomposition. Apakah ketika terjadi penguraian atau pemecahan itu masih bisa disambung kembali atau masih aman? Ternyata kalau kita lihat tabel TAKP dengan tabel NTT dengan tabel SNJSJ ini ternyata belum tersambung dengan baik, ya, belum tersambung dengan baik karena di sini belum, misalnya tabel TAKP, tabel NTT dengan tabel SNJSJ ini belum tersambung. Nah, kemudian permasalahan dependency preservation, ya. Dependency preservation. Apakah setiap atribut-atribut yang di sini ini sudah ada dependensinya terhadap primary key? Nah, berikutnya karena belum ada solusi dari lossless join decomposition dan dependency preservation, maka hasil bentuk yang bagian ketiga dari tahap kedua ini yaitu seperti ini, di mana tabel TAKP ini ada tuan, alamat, kota, pon. Kemudian NTT kita tambahkan tuan, tabel SNJHSJ kita tambahkan tuan. Maka berdasarkan tabel ini otomatis sudah saling nyambung. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa kok harus tuan? Kenapa kok nggak pakai nomor nota? Kenapa kok nggak pakai seri?
Oke, secara mudah, karena nota ini untuk Tuan, gitu ya. Tuan siapa? Di situ tertulis Tuan Anwar. Maka gampangnya dari setiap tabel itu kita berikan atribut yang digunakan untuk berhubungan, yaitu Tuan. Nah, untuk itu di sini kalau kita analisis menggunakan lossless joint decomposition dan dependency preservation, semuanya sudah nyambung, gitu ya, sudah nyambung. Nah, berikutnya kita uji lagi pada tahap normal kedua ini, apakah masih ada masalah atau sudah tidak ada masalah. Ternyata setelah kita analisis ada permasalahan seperti ini. Oh, ternyata masih ada dependensi yang transitif. Di mana sih? Coba kita lihat. Jumlah sama jumlah harga ini sebenarnya milik Tuan atau nomor seri sih? Oke, kita analisis seperti itu. Loh, kenapa? Jumlah harga yang ada di sini dengan jumlah item ini tuh sebenarnya milik siapa? Apakah milik Tuan atau bergantung pada Tuan atau bergantung pada seri, ya? Nah, nanti kita bisa analisis, ya, kita bisa analisis. Kemudian berikutnya, hasilnya kalau tadi masih ada transitif dependensi, maka berikutnya kita lakukan dekomposisi pada yang masih memiliki transitif dependensi tadi. Oke, untuk yang tabel NTT dan tabel TAKP ini saya rasa sudah tidak ada masalah kalau kita hubungkan dengan transitif dependensi. Tapi bagaimana dengan tabel tabel SNJHSJ ini? Ini masih ada permasalahan tadi, ya. Oke, selanjutnya kita pecah kurang lebih menjadi seperti ini. Baik, dekomposisi pada bagian kedua dari tahap ketiga, yaitu bahwa seri ini nanti menaungi nama barang, kemudian harga barang, satuan. Sedangkan Tuan ini menaungi jumlah, kemudian jumlah harga. Ya. Kemudian kita lanjutkan hasil dekomposisinya menjadi seperti ini. Di sini kenapa masih di sini Tuan, kemudian ada seri, jumlah dengan jumlah harga? Tidak ada masalah, ya? Ya, sudah tidak ada masalah karena di sini untuk yang lossless joint decomposition dan dependency preservation ini sudah tidak ada masalah karena sudah bisa berhubungan dengan cara menggunakan seri. Oke, selanjutnya kita analisis lagi dari tahap ketiga ini. Apakah ini masih ada masalah? Oke, masalahnya seperti apa kalau ada? Ternyata, nah ini saya masukkan di sini biar mudah melihatnya, ya. Apakah semua penentu atau determinan adalah kandidat G? Bagaimana cara menganalisanya kalau ini semua atau semua determinan ini adalah kandidat G? Cara menganalisanya adalah dengan cara memasukkan Tuan, nomor nota, seri, dan atau nama barang baru. Dari sini kita analisis misalnya begini. Ternyata tabel TAKP Tuan, alamat, kota, pun ini data-data yang ada di Tuan ini dipakai di mana-mana. Maka ini disebut sebagai tabel induk atau parent, ya, atau tabel master. Kemudian kita identifikasi berikutnya. Adakah tabel induk yang lain? Ternyata ada, yaitu tabel SNHS, seri, nama barang, harga, dan satuan. Karena ini dia tidak menggunakan atribut yang berasal dari tabel lain, tetapi salah satu atribut dia ini digunakan sebagai acuan untuk berhubungan. Contohnya ada tabel SJJ, ini ada seri, ngambil dari seri. Kemudian tabel SJJ ini ada Tuan, berarti ngambil dari TAKP. Maka tabel SJJ ini bisa kita identifikasi bahwa ini adalah tabel anak atau child, gitu ya. Nah, di teori-teori sebelumnya tentang atribut, kita kenali di sini ada Tuan dan seri, ini adalah foreign key, gitu ya. Demikian juga di sini ada tabel NTT. Tabel NTT di sini juga teridentifikasi adanya Tuan, nomor nota. Nah, Tuan dan nomor nota ini juga merupakan foreign key karena berasal dari tabel lain. Sekarang bagaimana dengan cara memasukkan data-data baru? Kita masukkan seluruh data pada misalnya ada Tuan lagi, Tuan Anwar,
Di sini kalau kita masukkan di TAKP dengan nama Tuan Anwar yang sama, tentunya dia akan menolak ya, karena di tabel induk tidak boleh ada yang kembar. Nah, maka kalau kita tambahkan dengan data yang berbeda, oke, tidak ada masalah. Berarti ketiga anomali tidak ada masalah. Misalnya Tuan Anwar pindah alamat, cukup diganti satu di sini, yang lainnya juga nanti ikut berubah. Begitu juga untuk tabel SNHS, kita masukkan data baru yang berbeda, tidak ada masalah. Nanti silahkan ini diuji coba di rumah, bagaimana ya hasilnya. Bagaimana dengan NTT? NTT ini kalau kita masukkan dengan data yang berbeda, misalkan dari tuan ini ada tuan yang lain, kemudian alamat yang lain kita masukkan, tidak ada masalah ya, notanya tentunya juga berbeda dengan Tuan Anwar, tidak ada masalah. Bagaimana dengan SJJ? Tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah ketika misalnya ternyata Tuan Anwar ini melakukan pembelian lagi pada hari yang sama atau pada tanggal yang sama. Misalnya ini dilakukan pembeliannya itu pada pagi hari, ketika sampai di rumah dipasang dan sebagainya ada yang kurang. Ambil contoh adalah kabel misalnya yang kurang. Oke, ketika kabel yang kurang, di sini kan ada kabel Prima NYM misalnya, ada yang kurang, kembali lagi lah ke toko kita. Maka ketika kita memasukkan tabel NTT di sini, tuannya masih tetap sama, notanya tentunya berbeda, tanggalannya sama, totalnya juga berbeda. Oke, sampai di sini bisa difahami? Ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat di tabel SJJ. Di sini nanti tuannya masih sama, Tuan Anwar. Serinya karena ada yang kembar yaitu kabel Prima NYM, maka di sini ditulis sama. Hanya jumlahnya mungkin yang berbeda. Misalnya ternyata setelah dipasang kurang 5 meter, maka dia akan menambahkan 5 meter. Dengan jumlah, nah ini dikalikan dengan berapa harga per meternya, maka hasilnya di sini, totalnya nanti akan lari di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara melihat totalnya ketika di sini tuannya ternyata sama. Bagaimana cara mengelompokkan totalnya? Inilah yang disebut dengan isolasi atau inkonsistensi ya. Terisolir karena apa? Kalau kita kelompokkan ternyata terlihat dari tabel SJJ ini masih ada masalah. Masalahnya yaitu semuanya seakan-akan dilakukan pada pembelian yang waktu yang sama dengan nota yang sama. Nah, permasalahan ini sebenarnya bisa kita berikan suatu solusi. Solusinya bagaimana? Oh, ternyata ini adalah salah satu dampak bahwa karena semua determinan itu belum merupakan kandidat K. Nah, untuk itu agar menjadi semua determinan adalah kandidat K, maka cukup kita rubah, yaitu pada bagian ya nomor nota. Yang tadinya apakah di tabel SJJ ada nomor nota? Kalau kita lihat di atas, SJJ ini adanya adalah tuan ya, tuan. Nah, sekarang berubah menjadi nomor nota. Nih. Nah, kalau seperti ini tentunya ketika kita tambahkan, misalkan Tuan Anwar ini beli lagi dengan 5 meter kabel yang sama, maka nomor notanya otomatis di sini berubah. Kalau kita kelompokkan nanti jumlah harga totalnya ini akan sesuai dengan di tabel NTT, karena tabel NTT ini merupakan bentuk rangkuman dari SJJ. Jadi NTT ini adalah karena memiliki semacam primary key yang tidak boleh kembar dan dia memiliki foreign key, maka ini disebut sebagai tabel transak. Oke, kita dapat satu istilah baru yaitu tabel transaksi atau tabel transak. Di mana tabel transak itu memiliki ciri bahwa dia memiliki primary key tetapi dia juga memiliki foreign key yang berasal dari tabel lain. Nah, primary key ini nanti digunakan untuk SJJ yang ada di sini ya. Nah, akan diacu di sini. Nah, sekarang apa sebutan dari tabel SJJ? SJJ ini disebut dengan tabel detail atau tabel rinci. Kenapa rinci? Karena bentuk rincian dari apa yang dijual, yang dibeli oleh pelanggan, atau kalau dari sisi penjual apa yang dijual ke Tuan Anwar berdasarkan nota ini. Jadi kalau melakukan retur itu akan kelihatan gitu ya, dia masuk ke nota yang mana.
Dari sini, dari bentuk BCNF tadi, kita tahu bahwa dari bentuk normal ketiga ini sebenarnya sekilas sudah tidak ada masalah. Namun setelah kita analisa ternyata masih ada masalah berkaitan dengan ini tadi ya. Nah, semua determinan harus anggota dari kandidat K. Nah, sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Nah, bentuk normal BCNF ini kita analisa lagi dengan menggunakan analisis anomali. Ternyata setelah kita analisis anomali sudah tidak ada masalah lagi. Nah, berikutnya kita coba lagi. Kita coba ya. Sebenarnya sampai BCNF ini sudah dalam bentuk efisien. Sudah dalam bentuk database yang baik ya. Kalau kita tinjau dari 4 kriteria dari database yang baik. Maka berikutnya kita coba saja bentuk dari normal keempat atau multi value dependency dan projection join normal form. Nah, intinya di sini tidak diperkenankan adanya hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lain itu adalah banyak ke banyak. Yang diperbolehkan itu adalah hubungan satu ke banyak. Ini adalah salah satu bentuknya, satu ke banyak. Contoh, satu seri bisa dipakai berulang kali yang ada di tabel SJJ. Tabel TAKP ada tuan ini bisa berulang kali melakukan transaksi. Demikian juga setiap satu nota ini detail barangnya apa saja itu berada di tabel SJJ. Nah, satu di sini ada banyak. Di sini satu seri, di sini juga ada banyak. Nah, di sini satu, di sini banyak, ya. Nah, itulah yang disebut dengan fourth normal form, gitu ya. Di situ mengatakan bahwa tidak ada nilai ganda pada dua atribut atau lebih pada masing-masing tabel, dan hubungannya sini syaratnya adalah satu ke banyak. Nah, ternyata di sini sudah tercermin melalui gambar poin dan panah. Oke. Nah, berikutnya apakah dianalisis untuk tahap berikutnya, misalnya bentuk normal kelima, ini ternyata sudah tidak ada lagi dependensi gabungan pada masing-masing tabel, sehingga tidak dapat diurai lagi. Nah, jika sudah tidak dapat diurai lagi, maka sebenarnya sampai dengan tahap BCNF ini tadi ini sudah cukup. Hanya saja kita bisa menganalisisnya sampai dengan tahap normal keempat, normal kelima, bahkan sampai ke over normal. Nah, sebenarnya untuk yang over normal itu untuk apa sih? Oke, over normal ini diperlukan jika yang pertama, database ini digunakan untuk sistem multi user atau pemakainya banyak, atau dalam istilah lain disebut dengan concurrency control, ya, pengawasan pemakaian secara bersama. Kemudian tabel-tabel yang sudah normal ini digabungkan dengan fungsi-fungsi lain yang ada di lapangan. Fungsi-fungsi lain yang ada di lapangan itu seperti apa? Kita tahu dulu kita kenali bahwa fungsi yang telah kita analisis menjadi tabel yang sudah normal ini adalah untuk penjualan atau bukti transaksi penjualan kepada pelanggan, gitu ya. Kalau dari sisi pelanggan itu adalah bukti pembelian. Maka contoh fungsi-fungsi yang lain itu adalah misalnya untuk fungsi retur, ya, pengembalian barang, fungsi untuk inventory atau gudang, ya, gudang itu biasanya juga ada formulir yang ada di gudang untuk ngecek stok dan lain sebagainya. Kemudian untuk fungsi pemesanan, ya, sales order ataupun yang disebut juga dengan order pembelian. Kemudian untuk fungsi keamanan database, misalnya yang boleh pakai ini datanya ini nanti siapa. Kalau yang bagian kasir itu hanya mengambil data kemudian menghitung dan lain sebagainya. Kalau yang bagian gudang misalnya bisa menambahkan data, kemudian ada berapa jumlah stok data yang ada, misalnya seperti itu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu keamanan database ini untuk pembagian pemakai biasanya gitu. Kemudian yang paling banyak adalah yang lain-lain ini dan lain-lain. Ini bisa kita identifikasi banyak sekali, misalkan untuk perpajakan dan seterusnya. Untuk pertemuan kali ini teknik normalisasi sudah saya sampaikan dengan sebuah contoh, ya.
dengan sebuah contoh penjualan secara tunai. Nah, untuk itu pada pertemuan yang seharusnya dilakukan pada pertemuan yang keempat, pada pertemuan 5 ini ada semacam tugas. Nah, tugasnya yaitu Anda diminta untuk mencari bukti yang ada di lapangan berupa bukti-bukti apapun bentuknya, di mana bukti itu sudah merekam secara manual data-data atau fakta-fakta atau kejadian yang ada di lapangan. Kalau di sini tadi saya contohkan adalah kwitansi atau nota penjualan, Anda diperbolehkan mencari apapun bentuknya. Nah, kalau misalnya kesulitan mencari, Anda diperbolehkan mengarang sendiri, asalkan karangannya itu masuk akal. Minimal ketika nanti dianalisis menggunakan teknik normalisasi sampai dengan tahap normal ketiga, syukur-syukur sampai dengan tahap normal BCNF ya, tahap BCNF. Nah, seperti itu. Nah, tugas Anda, saya ulangi, yaitu membuat laporan analisis tentang teknik normalisasi berdasarkan studi kasus yang Anda pilih sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.